setiap langkah ku percaya, dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menyanyikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam GTM. Salam mujizat. Salam keajaiban. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, diberkati Tuhan. Amin. Baik, kita akan segera mulai ibadah yang pertama. Tetapi kita akan membaca terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan dari Amsal 18 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Sekali lagi, 2, 3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari
dan ia menjadi selamat. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, kalau kami ada dalam keadaan baik dan kami bisa beribadah di tempat ini. Ini adalah anugerah dalam hidup kami. Sebelum kami memulai ibadah, ya Tuhan, kiranya Tuhan menjamah kami, mengurapi, Tuhan beri hikmat supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan biarlah apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini ya Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan urapi jamah seluruh hamba Tuhan, seluruh pelayan Tuhan yang melayani. Tuhan juga berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir. Demikian juga yang masih di dalam perjalanan, Tuhan tibakan di tempat ini dengan penuh sukacita. Dan biarlah kami merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami persembahkan ya Tuhan ibadah pertama ini, kiranya Tuhan berkenan. Kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kami. Biarlah di dalam ibadah ini ya Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berputus asa mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulai dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Biarlah kami masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak sujud di hadapan-Mu.
selalu dapat perlindungan dari Tuhan. Haleluya Yesus, hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Lebih dalam lagi, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari sembah, mari sembah. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Masuk hadirat Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Menyembah, memuji nama Tuhan. Kerinduan kami, kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Oh, sembah namanya, sembah nama Tuhan. Naikkan pujian, penyembahan hanya bagi Allah yang hidup. Haleluya, terus menyembah, terus menyembah. Haleluya, Yesus. Oh Yesus, sembah. Haleluya, namamu berkuasa, namamu mulia. Yesus Tuhan. Sembah Tuhan, hati tengah-tengah kita. Lebih lagi sembah Tuhan, naikkan pujian. Oh, haleluya. Kudus Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sungguh indah
di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Puja wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan,
betapa kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya betapa kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya betapa kasih-Mu. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak-sorak demi nama-Mu. Yang siap bersorak-sorak katakan amin. Hanya nama Tuhan yang berkuasa. Amin. Haleluya. Hidupku dari segala tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa-Mu Dia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Kau sumber pengharapan padaku. Sepanjang hidupku hanya Dialah kuasa-Nya, pasti tersedia kemenangan bagi usaha-usaha. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Kau sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya Yesus. Biku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terangsang Kau Allahku. Dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terangsang Kau Allah. Terima kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terangsang Kau Allahku. Dalam hadirat Tuhan, Pendeta Joko bisa mengajarkan firman Tuhan. Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terangsang Kau Allahku. Ku terangsang Kau Allahku. Ku terangsang Kau Allahku. Haleluya, kami bersyukur kehadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Allah terus memegang kami, Allah memelihara kehidupan kami. Tuhan Allah terus berkarya atas hidup kami, berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami bisa beribadah. Kiranya penyembahan kami, pengagungan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan buat setiap hamba-hamba Tuhan, setiap umat Tuhan yang siap mendengar firman Allah. Kiranya Roh Kudus mengurapi dan kami semakin menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Allah yang memperkuat dalam hidup kami, memperlengkapi kami. Kami serahkan berita firman Allah dari awal hingga selesainya. Nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan di tempat ini.
Kami bersyukur ya Tuhan, kami siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Semua yang siap bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, salam. Sekali lagi salam. Salam GTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Saudara yang dikasih Tuhan, terus berkatakan perkataan yang baik dalam hidup kita, maka hari depan kita juga akan menerima kebaikan dari Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Ayub 17 ayat yang ke-9. Ayub 17 ayat yang pasal 17 ayat yang ke-9. Saudara, ayat ini sudah kita baca di awal tahun 2022 dan sepanjang tahun diwarnai, didasari dari ayat ini, dan akhirnya kita juga sudah tahu bahwa tema di tahun ini adalah tentang strengthening, tentang penguatan, tentang kekuatan yang bertambah-tambah atas hidup saya dan saudara. Saudara, saya baca sekali lagi, saya baca ulang lagi, dan kiranya masuk di hati kita dan kita diberkati oleh Tuhan. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Mengapa dimulai dengan kata meskipun? Karena ada banyak tantangan, ada banyak yang akan dihadapi. Bahkan tadi pujian itu benar mengatakan badai banyak, saudara, bergelora dan sebagainya. Meskipun begitu, ini menjadi satu anugerah bagi kita semua. Orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Siapa yang dimaksud dengan orang benar? Adalah orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka masuk di dalam kebenaran. Saudara, kalau pada minggu yang lalu ada saudara-saudara kita dibaptis 5 orang, mereka kemudian masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya saudara, ketika kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka di sana kemudian ada pengampunan dosa. Saudara, hari ini kita juga memperingati tentang perjamuan kudus. Kita masuk, kita terlibat, kita ikut di dalam perjamuan kudus. Saudara, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Setiap kali ada perjamuan kudus, kiranya semua umat Tuhan itu bergairah karena di sana ada nilai-nilai kebenaran yang semakin dikuatkan. Benar, saudara, kalau kita mengikuti perjamuan kudus maka dimulai dengan pengakuan dosa. Saudara, hidup kita ini diwarnai dengan dosa walaupun kita juga sudah Kristen, walaupun sudah baptis. Saudara, tetapi pada faktanya bahwa kehidupan kedagingan kita, keduniawian kita juga masih mewarnai dan akhirnya terlibat di dalam dosa. Ketika ada pengumuman perjamuan kudus, maka bergairahlah untuk mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Karena di sana kemudian, saudara, kita diingatkan kembali bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dan disebut orang yang benar. Pewahyuan ini, saudara, masuk dalam Amsal. Kemudian Amsal membuat satu tulisan, dan sekarang kita baca dalam Amsal 14 ayat ke-32. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Bagian B dari Amsal 14 ayat yang ke-32 ini berkata, orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Ayo kita baca bersama-sama dari kata orang benar, 2, 3. Lebih keras lagi saudara, masuk di hati saudara, dan kemudian kita perkatakan dengan perkataan yang mantap, 2, 3. Orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa perjalanan hidup manusia ada 2 hal. Yang pertama adalah perjalanan secara fisik, saudara, bahwa kita ini berjalan dari lahir, kemudian menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, dan kemudian menjadi tua. Saudara, ada satu perjalanan kehidupan yang lain lagi, saudara. Yang kedua adalah perjalanan rohani. Bersama-sama katakan perjalanan rohani. Seberapa jauh saudara sekarang ini pada tahap yang mana? Sampai nanti Tuhan datang kedua kalinya dan kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Perjalanan rohani kita, saudara, ketika kita mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah dimulai perjalanan rohani yang dalam track yang benar. Akulah jalan kebenaran dan hidup, saudara, dan kita mengikuti jalannya Allah. Perjalanan ini, saudara, harus kita memiliki konsekuensi, fokus ke depan, saudara. Paulus berkata, jangan menoleh ke belakang. Itu sudah hal yang sia-sia kalau kita pikirkan yang belakang. Tetapi lihat ke depan.
sampai Tuhan datang kedua kalinya, saudara, kita menikmati kehidupan yang kekal. Perjalanan rohani kita tidak mudah, perjalanan fisik saudara juga tidak mudah. Ada banyak hambatan-hambatan, ada banyak tantangan. Ketika saudara ingat beberapa tahun yang lalu saudara masih remaja, tantangan remaja berbeda saudara. Dan kehidupan remaja ketika dipengaruhi dengan pergaulan sekitarnya, ikut ke sana kemari saudara, mudah diombang-ambingkan, masih demikian. Saudara, prinsip kehidupannya masih mudah goyah. Saudara, kemudian kita naik lagi ke dewasa. Saudara, disebut anak muda, penuh dengan kekuatan. Kalau PBB mengatakan anak muda itu umur dari 12 sampai 60 tahun. Saudara, dan itu memang kekuatan yang luar biasa di sana. Kekuatannya begitu hebat, tetapi ada tantangan ketika anak-anak muda menjadi muda, saudara. Ada tantangannya. Saudara, juga pergaulan juga masih mewarnai. Kemudian tantangan ketika kita masuk yang sudah berumah tangga, sudah punya pasangan hidup. Kemudian disebut orang tua ketika menjadi anak. Ketika mendapatkan anugerah anak. Saudara, dan tantangannya berbeda lagi. Bagaimana nanti harus menyekolahkan, bagaimana nanti harus membina dia, bagaimana nanti saudara mempersiapkan anak-anak ini menjadi manusia yang takut akan Tuhan. Tantangannya berbeda. Saudara, dan saya punya orang tua yang sekarang umurnya 90 tahun lebih. Tantangannya berbeda. Kita nanti ketika masuk fase tua, saudara, kita membutuhkan pertolongan orang-orang di sekitar kita yang ada dekat dengan kita. Tantangannya berbeda. Saudara, begitu pula tantangan rohani, begitu banyak. Saudara, ditawari dengan kata-kata yang sia-sia, ditawari dengan ajaran yang sesat. Ketika dalam perjalanan kehidupan saudara, rupanya tidak lurus-lurus. Saudara punya pendirian sendiri. Kita memiliki pandangan yang lain. Ketika baca medsos, sepertinya ini benar. Mempengaruhi mental kita, mempengaruhi rohani kita. Tetapi kata Ayub, meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya. Orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tantangan begitu hebat, tantangan ada saudara, tetapi orang benar tetap pada jalannya. Bukan hanya tetap jalan, saudara, tapi bertambah-tambah kuat. Salah satunya bernama Kaleb, saudara, bahwa umur 40 tahun dia kuat diutus oleh Musa masuk tanah perjanjian, mengintai. Tetapi ketika umur 85 tahun dia tetap kuat, bertambah kuat. Ini orang benar, saudara yang kasih Tuhan. Dan Amsal yang menjadi tema kita di bulan ini, yaitu tentang orang benar mendapat perlindungan. Orang benar mendapatkan pemeliharaan karena ketulusannya. Yang dimaksud ketulusan di sini adalah iman yang murni, iman yang datang mendapatkan pengajaran-pengajaran, kemudian murni hatinya, akhirnya menjadi tulus. Saudara dan kasih Tuhan, sampai kita menerima hidup yang kekal, itulah tujuan hidup kita, perjalanan hidup kita sekarang ini. Saudara, maka saya mengajak kita sekarang mengingat ada cerita yang sangat spektakuler di Perjanjian Lama, dan nanti ada cerita yang begitu luar biasa di Perjanjian Baru. Kita mulai yang pertama, ini adalah contoh bahwa orang benar, orang pilihan Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Mari kita baca dalam Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Saudara, ketika itu bahwa sudah diizinkan oleh Firaun, orang-orang Israel harus keluar, saudara. Dan ketika itu Firaun tidak mengizinkannya berulang kali, tetapi setelah itu diizinkan pula. Dalam perjalanan itu, ayat yang ke-21 berkata demikian, Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan berjalan di depan mereka, di depan wajahnya, berarti ada di depan. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saya lanjutkan ayat 9 dari pasal 14. Berkata demikian, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Di tepi laut, di pantai Pihahirot, di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat,
orang Israel menoleh. Mengapa menoleh? Karena terdengar suara kaki-kaki kuda berderap-derap, dan itu suara yang gemuruh. Maka mereka serempak menoleh ke belakang, ke arah satu pegunungan. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Dari kejauhan sudah kelihatan bahwa ada pemandangan yang agak sedikit gelap, bergerak-bergerak, suaranya semakin mendekat. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara, ini di tepi pantai, di tepi laut. Saudara, sementara di tepi laut harus nyebrang. Mereka masih berpikiran bagaimana menyeberangkan 2-3 juta ini sekitar ini menuju ke seberang. Mereka berpikiran demikian, mungkin dalam hatinya bikin perahu, berapa lama harus bikin perahu dan sebagainya. Kapasitas berapa, 2 atau 10 dan sebagainya. Saudara, sementara mereka kepikiran demikian, ada satu tentara yang besar, yaitu tentaranya Firaun, mengejar karena keputusan Firaun berubah. Yang semula bahwa mengizinkan orang-orang Israel pergi meninggalkan tanah Mesir, tetapi ketika dihitung secara ekonomi bahwa mereka menguntungkan negara, menguntungkan kerajaan Mesir, maka keputusan Firaun adalah kejar mereka, kemudian ditarik kembali yang tidak mau dibunuh, kira-kira demikian. Saudara, tetapi yang dipersiapkan adalah pasukan berkuda yang paling elit yang dimiliki oleh Firaun. Saudara, ini orang-orang benar. Ini adalah orang-orang pilihan Allah di Perjanjian Lama, dipilih oleh Allah, dibenarkan oleh Allah. Maka Keluaran 14 ayat 19. Ayo saudara, kita simak bersama-sama ayat 19 sampai 20. Kemudian bergeraklah malaikat Allah. Saudara, kalau baca malaikat Allah M-nya berbesar, maka itu sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, yang semula di depan wajah mereka, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Jadi Tuhan Allah yang di depan mereka kemudian bergerak, berjalan tiba-tiba di bagian belakang dari orang-orang Israel ini. Saudara, ini adalah satu perlindungan dari Tuhan. Tetapi ceritanya seru lagi ayat yang berikutnya. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekat yang lain semalam-malaman. Ketika malaikat Allah ini bergerak, saudara, ada bagian tadi saya lupa tidak terbaca, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Saya ulang lagi demikian. Di depan laut, di belakang tentara Firaun yang begitu kuat. Semakin mendekat, lalu Tuhan Allah yang melindungi orang benar, melindungi orang pilihan ini. Saudara tahu ketakutannya orang-orang Israel, umat pilihan Allah ini. Dia bergerak di belakang, berdiri di belakang, saudara, dan diikuti oleh tiang awan. Pilar yang besar tiang ini, saudara, bergerak ke belakang, di belakang punggungnya orang Israel. Ketika bergerak demikian, saudara, mereka masih bisa melihat tentara orang-orang Mesir. Tetapi ketika tiang awan, pilar yang besar ini, saudara, bergerak di belakang, maka sudah tidak kelihatan. Dengan maksud pandang depan, jangan lihat ke belakang. Jangan lihat ketakutan, saudara, yang bisa menghancurkan itu. Lihat ke depan. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan dengan baik. Tiang awan, pilar yang begitu besar, yang kokoh kuat, saudara, di belakang bergerak. Kalau kita ketika itu ada, saudara pasti melihat satu pemandangan yang luar biasa. Ya, tahu-tahu di depan gelap, ada tiang awan terbuka, sinar, saudara, bergerak, dan kemudian gelap di belakang mereka. Di depan terang benderang karena laut sudah terbuka sampai titik nanti penyeberangnya itu kelihatan. Terima Allah kepada Musa. Lepaskan tongkatmu itu, pukul tongkatmu itu untuk membelah laut itu. Maka terbelah laut itu, dan orang Israel kemudian berjalan
di belahan hati. Saudara, ini perlindungan Tuhan. Sementara tiang awan ini, saudara, menimbulkan kegelapan, dalam bahasa lain menjadi malam. Dari malam, kok ini tetap malam, malam lagi, karena gelap, begitu gelap. Saudara, begini, kita semua pernah naik pesawat ya, apalagi tarakan, ya, jalur utamanya adalah naik pesawat. Pernah saudara mengalami goncangan yang begitu hebat karena awan itu yang tebal itu. Kemudian dari pramugari, ya, kencangkan ikat pinggang karena sekarang kita memasuki yang buruk, cuaca yang buruk. Akhirnya saudara, kalau di ekor, duduknya di ekor, goyangannya kencang sekali. Ya saudara, yang terjadi demikian. Semakin tebal nabraknya itu, semakin kayaknya goncang luar biasa. Tebalnya luar biasa. Dan ini menakutkan tiang ini. Sebenarnya ini adalah pemeliharaan dari Tuhan. Menakutkan dari buat musuh-musuh ini, tentara yang Firaun dan Mesir. Saudara, itulah perlindungan Tuhan. Saya menduga bahwa orang-orang Israel tidak terpikirkan ada tiang yang begitu besar, pilar yang begitu besar. Kalau malam hari ada pilar api, saudara, yang begitu menyala dan menerangi sehingga mereka bisa beraktivitas dengan baik, mereka tidak kedinginan. Itulah perlindungan Tuhan yang membuat suasana hati kita tetap sukacita. Nangkut, katakan amin. Saudara kasih Tuhan, mari sekarang kita lihat ke perjanjian baru. Ini bangsa yang besar, tapi sekarang mari kita lihat ada perorangan. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Saudara, ceritanya adalah Tuhan Yesus naik ke surga sudah, dan murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus ini kemudian berkarya, ya, seperti amanat agung. Petrus khotbah, Andreas khotbah, mengadakan penginjilan kabar baik semuanya, misioneri mereka berjalan dengan baik. Dan ini akhirnya menimbulkan sesuatu yang tidak baik di pemikiran imam-imam, ahli Taurat, orang Saduki dan sebagainya. Ayat 17 dari Kisah Para Rasul 5. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Iri hati kepada siapa, saudara? Kepada murid-murid Yesus. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Saudara, ini hamba-hamba Tuhan membuat perubahan yang besar bagi orang-orang Yerusalem di sekitarnya. Tetapi ini adalah satu ancaman bagi orang-orang yang disebut mazhab Saduki dan juga ahli-ahli Taurat. Mereka menjadi iri, pelayanan mereka tidak seheboh, tidak seviral murid-murid Yesus yang disebut rasul-rasul ini. Sementara murid-murid dari Tuhan Yesus ini, Petrus dan teman-temannya, mereka bahkan bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan. Mereka tumpang tangan, mereka mengusir setan. Dari 12 orang itu, saudara, mereka begitu luar biasa mengaruhi kota, tetapi menimbulkan iri hati. Saudara, penguasa-penguasa menjadi iri hati. Dan salah satu aliran mereka, yaitu mazhab Saduki, saudara, menangkap rasul-rasul itu dan dimasukkan ke penjara. Saudara yang kasih Tuhan, penjara ini saya tidak usah jelaskan, pasti ada tempat yang terisolir, tempat yang dikhususkan, dan itu menjadi hukuman bagi orang-orang yang di penjara. Saudara, ayat berikutnya mari kita baca. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan, tadi malaikat Tuhan itu, saudara, bergerak bagi bangsa Israel perjanjian lama, bergerak ke belakang diikuti oleh tiang awan. Kalau malam diikuti oleh tiang api, ini kemuliaan Tuhan. Tuhan bergerak, maka tiang api bergerak. Tuhan bergerak, tiang awan bergerak. Hebat. Di perjanjian baru, saudara yang kasih Tuhan, waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Saudara kasih Tuhan,
Jadi mereka dimasukkan penjara kota. Di penjara itu tiba-tiba malaikat Allah datang, pergi dari sini. Sementara penjaga penjara itu ada. Saudara, mereka juga ada berlapis-lapis. Tetapi rupanya ada malaikat Allah yang tidak bisa dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh ruangan, tidak dibatasi waktu. Saudara datang, pergi ke sana ke gereja, sampaikan berita yang baik. Saudara, mereka mentaati pesan itu. Rasul-rasul mentaati pesan itu. Dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa mereka tetap pakai badan fisiknya mereka berjalan, saya menjuga, saudara, melewati di depan mata pengawal-pengawal itu, tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Saudara, ketika mereka melihat pagi hari sampai di bait Allah, kemungkinan besar dalam perjalanan itu sebelum di bait Allah, saudara, dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Ini yang saya maksud visi di bulan ini, bahwa kita menerima perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan. Nangkep, katakan amin. Saudara, saya lanjutkan demikian. Lalu mulai mengajar di situ. Rasul-rasul ini mulai mengajar. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Pikirnya masih ada di penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Peristiwa apa lagi yang terjadi dengan kaum Mesianik ini? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar banyak orang. Mereka sudah ngajar. Yang tadi malam dimasukkan di penjara, sekarang pagi hari mereka ngajar di bait Allah. Kepala imam, saudara, imam itu akhirnya juga cemas, takut kedatangan hamba Tuhan, versinya Tuhan Yesus. Ya. Mereka menjadi ketakutan, mereka cemas. Saudara, perlindungan Tuhan kadang juga supranatural ditujukan kepada kita semua. Perlindungan awal, perlindungan api, dan kemudian penyertaan tuntunan itu. Orang lain tidak bisa memahami perjalanan dari orang-orang benar ini. Bersyukurlah kalau kita ini disebut orang-orang benar, karena hari ini dan seterusnya, saudara, bahwa kita juga akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Tetapi pertahankanlah nilai kebenaran yang ada pada saya dan saudara. Nangkep, katakan amin. Ayo sama-sama katakan, aku terus mempertahankan kebenaran dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan. Saudara, itu taruh di hati kita. Kalau kita menerima cerita ini, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, saudara, itu luar biasa. Maka bisa terjadi juga kepada saya dan saudara, keluarga saudara, kemudian pelayanan kita. Ya, saudara, bait Allah, di bait Allah kedatangan rasul-rasul, tapi rupanya para imam ini jadi cemas. Saya berdoa, saudara yang kasih Tuhan, setiap kita kedatangan hamba-hamba Tuhan di gereja ini, di bait Allah ini, saudara, hamba-hamba Tuhan yang ada di sini tidak jadi cemas karena kedatangan hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan, yang diutus Tuhan datang di sini. Tapi kadang juga saudara, sesama hamba Tuhan saling menyudutkan. Itu begitu, dan sebagainya. Bisa berdoa di tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Setuju, katakan amin. Saudara, tetap pertahankan nilai kebenaran dalam diri saya dan saudara. Pagi ini saya share kepada saudara-saudara menerima renungan pagi. Saudara, ayo kita pertahankan nilai kebenaran ini, supaya semakin hari jalan kita tetap lurus, saudara, tetap pada jalannya, dan bertambah-tambah kuat. Orang yang demikian adalah
orang yang menerima perlindungan dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan. Sepakat katakan amin. Dan pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Saudara disediakan berkat-berkat Tuhan yang caranya berbeda-beda satu sama lain. Cara Tuhan itu luar biasa, tidak terduga. Dan itu hebat. Contoh kecil saudara. Dan saya ketika mau ke Tanjung Selor, kok terjadi peristiwa ini. Jadi pagi-pagi pada hari Kamis, saya rencana memang jam 1 mau ke Tanjung Selor untuk fellowship saudara-saudara kita yang cabang Betiang, Salibatu dan Tanjung Selor. Pekerjaannya Pak Pendeta Elia, pekerjaannya Pak Yusuf kumpul jadi satu, dan saya datang, saya dengan istri. Maka pagi hari saya datang ke kantor dulu, tetapi di kantor ada satu kotak roti. Ya, saudara, saya pikir ini, saya tahu bahwa ini adalah dari teman kita di sini, Pak saya dan istri. Dia kan usaha itu. Ini gimana? Dari siapa dan kemudian untuk siapa? Maksud saya adalah untuk siapa? Saya tanya satu-satu teman-teman full timer, tidak ada yang tahu. Ya kita tidak tahu. Saya tanya, Daru tidak tahu, Ambar tidak tahu. Tapi saya tahu ini datang dari siapa? Karena sering kirim kue seperti ini. Satu dus isinya 60. Saya telepon istrinya, Bu Elis kirim kue ya? Sepertinya enggak Pak, kayaknya enggak. Nanti saya telepon ke anak buah lah, tapi kayaknya enggak ada yang pesan kok Pak. Tapi kok ada kue itu? Tapi kan saya sudah minta bawa ke Tanjung Selor saja. Ya sudah, saya nggak tahu karena di situ tertulis dari PT ini dan kemudian gereja, alamatnya itu gereja, cuma huruf gereja gitu aja. Jadi akhirnya itu kan pikiran saya di Tanjung Selor. Ceritanya saudara ketika mau berangkat konfirmasi, rupanya ada yang pesen. Ada yang pesen salah kirim ke kita di gereja kita. Saya juga menduga jangan-jangan gereja lain dan dia pesen, tetapi dikirim ke sini. Tuhan mengirim ke sini dan akhirnya sudah bukan untuk berkat full timer, untuk berkat Tanjung Selor. Saya bawa ke sana. Saudara dan Kristen, ketika saya bawa satu kotak begitu di speed, rupanya ada itu lupa kok sama. Dia bawa lebih banyak lagi 3 kotak. Rupanya kue ini viral di Tanjung Selor. Setelah demikian, saudara, malam hari kami fellowship dan dibagi. Mereka senang sekali menikmati, dari anak-anak sampai yang tua senang sekali menikmati. Saya merenung-renungkan begini ya, saudara, ini pemeliharaan Tuhan itu hebat kepada jemaat yang ada di Tanjung Selor. Cuma kue saja, tapi mereka diberkati Tuhan. Mereka senang sekali. Ibu gembalanya, wah saya hari ini makan kue viral, saudara, dan senang. Mereka bercerita itu senang. Saya berkesimpulan begini, cara Tuhan itu beda-beda. Cara Tuhan itu kadang tidak masuk akal. Ya, yang membutuhkan saudara adalah Tanjung Selor. Maka ketika ada maksud dibelokkan, maka hati-hati, doanya orang-orang benar itu bisa kuasanya saudara. Ya. Nah, kita dikirim ke Tanjung Selor. Maksudnya gini, saudara, kita semua adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan, orang yang benar. Maka pertahankan nilai kebenaran itu dalam diri kita. Yang pertama adalah, saudara, caranya teguh dalam firman. Sama-sama katakan teguh dalam firman. Kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat yang 19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Alkitab mengatakan demikian. Makin diteguhkan oleh firman yang sudah disampaikan oleh para nabi, para pengkhotbah, para pemberita firman. Alangkah baiknya kita semua, saudara, memperhatikannya, perhatikan firman Allah itu, memperhatikan kebenaran itu sama seperti seseorang yang menjaga pelita lampu di tengah malam sampai pagi. Kalau sudah pagi aman, saudara, tidak dalam kegelapan. Pernah saudara menjaga lampu supaya tidak padam? Ya sekarang sih listrik, kita tidak perlu menjaganya, ya. Tapi kalau kemudian ada pelita,
harus dilihat terus supaya tidak padam di malam hari. Saya pernah menyampaikan tentang pelita yang ada di dalam bait Allah. Setiap tiang-tiang itu ada pelitanya, dan itu harus diisi, tidak boleh padam di bait Allah. Demikian juga saudara, kebenaran firman Allah dalam diri kita harus dijaga terus, tidak boleh padam. Jadi hidup manusia itu perlu firman Allah. Nangkep, katakan amin. Katakan sama-sama, saya perlu firman Allah. Dalam hidup ini perlu firman Allah, supaya kebenaran itu tetap terjaga dalam diri kita. Saudara, kita tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain, tidak tergoncang dengan keadaan dan lain sebagainya. Yang kedua, saudara, adalah dapat dipercaya. Orang benar, kita mendapatkan status benar oleh Tuhan, itu adalah kehormatan. Itu adalah sesuatu hal yang membanggakan ketika kita disebut orang benar. Padahal kita tidak berusaha untuk membenarkan diri, sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan sehingga benar. Saudara, maka kita harus dapat dipercaya. 1 Korintus 4 ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan ini kita semua. Yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Pernahkah saudara ketemu dengan orang yang tidak dapat dipercaya? Tolong hantarkan uang ini ke si A. Rupanya saudara diselip satu. Pernah peristiwa seperti itu saudara. Teman saya cerita, ya. Yang harusnya 1 juta, rupanya 900.000. Satu lembar hilang. Saudara, hari pertama tidak ketahuan, kedua tidak ketahuan, akhirnya si A yang dikirim. Itu cuma cerita. Jangan-jangan Anda kemarin kirim itu ngitungnya kurang pas ya waktu itu. Ya. Saya cerita sudah beberapa hari. Saudara, akhirnya ketahuan yang diutus tidak dapat dipercaya. Saudara, kita ditaruh nilai-nilai kebenaran dalam diri kita. Kita ditaruh firman Allah dalam diri kita. Sekarang kita menjalankannya. Dan tuntutan ini adalah supaya kita dapat dipercaya. Orang yang demikian menerima perlindungan dari Tuhan, menerima penyertaan dari Tuhan, menerima tuntunan dari Tuhan. Bulan ini saudara, bahwa kita adalah tetap menjaga nilai kebenaran, dan orang-orang yang benar mendapat perlindungan. Karena apa saudara? Ketulusannya. Orang yang tulus adalah orang yang dapat dipercaya. Dan kemarin kami bahas dengan istri, kami sebut ada seseorang di sini, dan banyak orang ini tulus, anak ini tulus, ya, anak ini tulus. Kita doakan, kita berkati. Orang ini tulus, dan kasih Tuhan. Dan orang-orang yang tulus ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Mari kita semua mengamini ayat di dalam Amsal itu, bahwa orang benar mendapat perlindungan Tuhan karena ketulusannya, murni hatinya. Dan diberkati Tuhan, katakan amin. Mari kita pakai berdiri bersama. Mari kita sembah Tuhan, dan setelah itu saudara kita akan siap di dalam perjamuan kudus. Saudara, bangsa Israel disertai Tuhan, mendapatkan perlindungan Tuhan tiang awan, tiang api. Rasul-rasul Tuhan di jemaat mula-mula yang sudah kita baca tadi di Yerusalem menerima perlindungan Tuhan, tidak dikungkung, tidak diikat dalam penjara, tapi dikeluarkan di tempat yang bebas, di tempat yang penuh dengan kemuliaan, yaitu dibawa ke bait Allah. Saudara, tangkap nilai-nilai rohani, bahwa ini juga sebenarnya dipersiapkan untuk saya dan saudara. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan ada pada kita semua. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan
segalanya bagiku, hadirmu di hidup, terutama bagi kami Tuhan. Kehadiran Allah, penyertaan Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Angkat tangan saudara pandang Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan kekuatan manusia kami ya Tuhan, tapi kekuatan Allah. Anugerah-Mu kiranya tercurah atas kami ya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. kasih sayang Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada pada orang-orang benar. Dan kita lah yang disebut orang benar itu. Mari kita memiliki satu iman yang kuat, keteguhan hati. Saudara, kita jaga nilai kebenaran yang Tuhan percayakan pada saya dan saudara, sehingga kita mendapatkan penghargaan, kita mendapatkan anugerah dari Tuhan, kasih dan sayang Tuhan. Betapa senangnya kalau kita mendapatkan kasih sayang Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan ini dengan segenap hati. Kami bersyukur ya Tuhan di hadapan Allah, penyertaan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagi penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya segalanya bagiku, biar kehadiran Allah ada pada hidup kami, keluarga kami. Sama-sama nyatakan anugerah, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah Tuhan. semua karena
saudara, mari kita mengaku dosa, kesalahan, pelanggaran kita, baik yang sengaja kita berbuat dosa maupun kita tidak tahu itu dosa, pelanggaran, kesalahan di mata Tuhan. Mengaku di hadapan Tuhan dan minta pengampunan dari Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya belas kasih Tuhan, pengampunan dari Tuhan Kau curahkan, Kau berikan kepada setiap umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengaku dosa, kesalahan, pelanggaran pada hari ini. Kami biar Tuhan dikuatkan, diteguhkan, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami diberkati oleh firman Allah, kami diberkati dengan perjamuan kudus pada hari ini. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Para pelayan perjamuan mempersiapkan diri dengan baik. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanmu. Anugerahmu ya Tuhan, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Sama berkata, penyertaan-Mu Tuhan, Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerahmu, bukan
Apakah ada yang belum menerimanya, saudara? Semua sudah. Mari kita siap menerima berkat perjamuan kudus pada hari ini. Allah sangat mengasihi saudara-saudara. Kasih dan sayang Tuhan Allah rindu berikan kepada kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Karena kasih yang besar dia berkorban bagi saudara-saudara, sebab kita terus menerima keselamatan kemenangan dari Tuhan. Percaya, katakan amin. Makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil sampah, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Darah Yesus Kristus penuh dengan kuasa, sanggup memulihkan, menyembuhkan, memperbarui hidup kita semua. Percaya, katakan amin. Minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita semua bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Siapa takala bala masandira takala bala 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 takala bala masandira takala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
persembahan kami serahkan ya Tuhan dengan sukacita. Bahkan kami mengembalikan perpuluhan kami. Kiranya semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semuanya diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi gunung tinggi, semakin kuat bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali, melintasi langit biru bagaikan raja wali, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, boleh angkat tangan sedang. Apakah ada? Semua setia dan diberkati Tuhan. Kemudian apakah ada di antara kita yang berulang tahun di bulan November? Boleh angkat tangan saudara yang ulang tahun di bulan November. Bisa maju ke depan, kita akan doakan sama-sama. Sekarang sudah bulan November, sebentar Desember.
Ayo dan ulang tahun kami persilakan. Apakah ada? Ada 10 orang. Ada lagi? Tidak apa-apa, sendiri tidak apa-apa. Ya, tidak ulang tahun pernikahan juga boleh. Silakan maju ke depan. Ulang tahun pernikahan. Ibu Bina ulang tahun pernikahan. Wah. Usia keberapa Ibu pernikahan? Lupa, 300 berapa gitu. Kalau Pak Martin juga pernikahan ya? Ulang tahun pernikahan. Wah, Pak Yunus juga senior saya nih. Puji Tuhan. Sudah, mari bangun berdiri bersama-sama. Mari angkat tangan. Kita berdoa buat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan dari hamba Tuhan. Bapak kami berdoa ke hadapan Tuhan. Perjalanan hidup dari hamba-hambamu ini Tuhan sudah sertai. Penyertaan Allah begitu indah. Kami berdoa yang khusus berulang tahun, kiranya Tuhan semakin berkati di hari-hari depan. Kiranya ya Tuhan masa depan semakin indah bersama dengan Tuhan. Mujizat Tuhan nyatakan. Kalau Tuhan mengadakan karya ajaib pada rasul-rasul, kiranya Tuhan juga nyatakan kepada hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah dipikirkan Allah sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan buat hamba-hamba-Mu yang ulang tahun pernikahan, Bapa di surga, tambah-tambahkan kebahagiaan, tambah-tambahkan kesehatian, dan saling mengasihi satu sama lain. Kebersamaan dalam keluarga semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat keluarga Tuhan limpahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan mereka disertai oleh Tuhan. Perlindungan Tuhan nyata atas mereka ya Tuhan. Baik yang berulang tahun maupun berulang tahun pernikahan, berkati ya Tuhan hamba-hamba-Mu ini. Kami serahkan perjalanan kehidupan selanjutnya. Kasih Tuhan, kasih sayang Tuhan melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Cuma Tuhan, mari sekarang arahkan hati dan pikiran tertuju pada Tuhan. Tengadahkan tangan saudara. Sekarang pulanglah dan terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang direncanakan engkau lakukan dibuat Allah berhasil berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.